teman baik, ketemu lagi sama Afi di Cerita Jenama. Hari ini aku sudah ada di Serasa Salad Bar bersama dengan Fitri sebagai foundernya. Halo. Halo. Jadi teman baik, Fitri ini pemilik dari Serasa. Serasa ini apa ya sebutnya? Serasa ini sebenarnya local business yang fokusnya ke pengolahan real food dengan homemade dressing dan dalam bentuk salad ya, mostly gitu. Kamu melahirkan si Serasa Salad Bar itu kapan dan kenapa namanya Serasa? Serasa cinta bersemi nggak? Itu bisa. Jadi Serasa nih aku akhirnya terinisiasi untuk bergerak lewat brand Serasa ini tuh dari tahun 2015. Jadi larinya sebetulnya lahir dari cerita yang personal karena ditinggalin sama orang terdekat dan gitu akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja dan mendirikan Serasa nih bareng sama adekku. Kenapa namanya Serasa? Karena waktu itu kita nyari-nyari nama yang kayak apa ya, yang simple tapi yang kayak merepresentasikan apa yang kita pengen tuju dari Serasa gitu. Nah Serasa ini tuh artinya satu rasa, dari satu rasa tuh kayak sebenarnya lebih satu value, satu misi, satu visi gitu. Jadi dengan mendirikan si Serasa dan produk dan berbicara lewat produk yang kita develop di Serasa, kita pengen orang-orang juga ngerasain apa ya, value yang kita bawa gitu tuh. Nah ya udah gitu sih. Tadi kan kamu berbicara lewat si produk-produk yang dilahirkan di Serasa. Berbicara tentang apa? Jadi waktu 2015 Serasa didirikan ini itu sebenarnya yang aku bilang tadi tergerak dari apa ya, turning point yang nggak ngenakin sebetulnya gitu tuh, sampai akhirnya patah hati atau apa? Itu ditinggalin sama orang, ditinggalin sama orang terdekat, yaitu ayah aku sebetulnya. Nah abis dari situ kayak emang dalam diriku tuh sebenarnya walaupun aku kerja di perusahaan lumayan cukup lama ya waktu itu gitu, cuma selalu ada rasa pengen bikin sesuatu gitu, bikin sesuatu yang bermanfaat, bikin sesuatu yang spark joy buat diri aku sendiri gitu. Terus akhirnya pas 2015 karena kejadian gak ngenakin dan akhirnya kayak lebih kenapa ya kok ini terjadi gitu, apa yang kira-kira bisa dilakuin yang sebenarnya apa ya, kepedihannya itu bisa aku rubah jadi sesuatu yang kreatif gitu loh. Akhirnya karena larinya adalah dari kesehatan, aku ngelihat fenomena di mana orang kita kok nggak suka makan sayur gitu. Saya suka, Bu. Iya, saya juga. Makanya saya punya Serasa. Jadi kenapa kita nggak suka makan sayur? Padahal Indonesia tuh kaya banget kan. Maksudnya terus kita wilayah tropis ya, kayak istilahnya apalagi di Jawa Barat ya, yang istilahnya ditanemin apa aja tumbuh gitu. Tapi kok minat orang untuk menikmati sayur tuh kayaknya sangat minim gitu. Bahkan banyak orang yang nggak suka, skeptis bahkan gitu sama sayuran, ngelihat sayur udah nggak mau duluan. Padahal siapa yang nggak tahu kalau misalnya makan real food, terutama sayuran itu adalah salah satu penentu di mana kita bisa hidup lebih sehat. Di luar itu impactnya sebenarnya banyak gitu kan. Cuma kita kalau ngomongin untuk ke diri sendiri ya buat kesehatan kita sebetulnya. Nah aku mulai riset tuh akhirnya kan sama Eva, kok kenapa nih gitu, apa yang membuat kita jadi enggan makan sayur gitu. Nah makan sayur itu harus dengan pendekatan yang menyenangkan gitu. Nah gimana caranya bikin sesuatu yang tadinya orang nggak mau coba jadi mau coba. Akhirnya kita bikin, yaudah deh Pak, kayaknya kita bikin salad karena waktu itu belum banyak dilihatnya healthy food yang bergerak khusus di pengolahan salad. Di Bandung waktu itu paling adanya Pizza Hut dengan salad barnya gitu kan, yang aku juga kadang suka kesana gitu. Cuma itu jadi kayak turning point juga gitu buat aku, dan ngelihat kayak oke, orang biasanya suka sesuatu ngeliatnya dari visual dulu nih. Jadi sayur itu kan sebenarnya berwarna-warni ya, dan rasanya sebetulnya enak, tapi orang suka skeptis karena nggak bisa makan sayur dalam jumlah yang banyak. Harus dengan bumbu yang banyak juga atau dimasak dengan mateng banget gitu kan, yang sebenarnya nutrisinya juga udah lumayan hilang gitu. So the key is to have a good dressing gitu. Membuat sausnya gimana, caranya bikin semangkok sayuran warna-warni yang minim proses ini tuh bisa dinikmati sama orang. Akhirnya Pak, kita tahu the key to a good salad is a good dressing gitu. Jadi yang waktu itu kita seriusin bikin adalah bikin dressingnya, gimana bikin saus supaya orang mau makan sayur. Kamu mengolah sendiri sih? Iya, jadi tuh kayak keren. Saya tahu. Jadi terus
bercanda tuh kan. Terus dari situ kayak kita mulai serius ngegarap si dressing ini gitu. Beberapa formulasi kita bikin, trial error segala macam. Waktu itu yang pertama keluar adalah Japanese dressing yang sekarang ada di Salatro, ada Caesar sama Mexican. Itu yang pertama kali keluar, dan kita coba langsung ke teman-teman, kolega-kolega kantor juga yang aku tahu banget rata-rata dari mereka bahkan ada yang nggak suka sama sekali makan sayur. Aku sodorin sayuran warna-warni mentah yang tanpa proses berlebihan dengan si dressing ini, dia bisa ngabisin satu kotak penuh salad. Jadi situ jadi kayak semacam apa ya, validasi ya buat kita bahwa kayaknya kita bisa deh bikin produk ini, produk yang sehat, produk untuk bisa encourage orang untuk bisa makan real food terutama lewat sayuran, dan ternyata kita bisa loh nemenin orang-orang ini untuk have their journey untuk mau makan real food tuh bareng sama Serasa gitu. Nah dari situ aku sama Eva udah mulai pede kan dengan produknya. Nah terus apalagi yang kita lakuin selain yang tadi aku bilang cantik lewat mata, kita keluar juga dengan salad roll. Karena orang ngelihat satu mangkok salad tuh kadang juga masih sayur banyak banget gitu kan. Nah kita harus ngolah itu jadi sesuatu yang lebih bisa diterima. Akhirnya kita keluar ide dengan coba deh kita bikin salad roll gitu tuh. Dan ternyata itu sampai sekarang jadi produk yang paling digemari dan paling best seller sampai saat ini, jadi bertahun-tahun dari karena awal simple ya. Karena sangat simple dan ternyata pendekatan yang dibikin seru, dibikin fun, dibikin mudah diterima itu jadi bikin kita juga lebih mudah untuk menyuarakan missionnya kita lewat Serasa gitu. Karena sebenarnya hadirnya Serasa juga mempermudah orang-orang yang ingin makan sayur tapi malas seperti saya mengolahnya. Atau bingung, udah tahu pengen makan sehat dan mereka tahu makan sehat itu mulai dari makan sayur ya, tapi nggak tahu gimana sih cara ngolahnya, kombinasinya harus seperti apa gitu. Nah itu kita mengakomodir itu, ada gap kan sebetulnya yang tidak terjawab selama ini. Nah Serasa hadir untuk menjawab gap itu gitu. Ya karena kan proses sebuah salad aja cucinya harus cuci apa dulu, kita milih sayur dulu, prosesnya cukup panjang ya. Betul. Terus aku tuh favoritku di Serasa adalah smoothiesnya. Yang favoritku tadi udah disebutin dan sering aku sebutkan itu green alkalin. Aku tahu kamu suka mempromosikan. Maaf ya, kita suka bercanda. Nah, si smoothies itu sama kamu olah resepnya sendiri dan kamu trial and error juga sama. Jadi sebetulnya semua produk yang ada di Serasa tuh lahir dari biasanya apa yang biasa aku konsumsi di rumah gitu. Smoothie ini sebenarnya hadir beberapa tahun setelah salad udah mulai jalan gitu. Ada gitu kayak green smoothie itu pertama kali yang keluar green smoothie, tapi aku sama Eva belum begitu mengolah smoothie dengan serius gitu. Nah, lagi-lagi lari dari dorongan pribadi gitu, karena waktu itu masalah kesehatan muncul tapi bukan lewat aku, muncul lewat anakku yang pertama. Dari situ belajar, baca-baca lagi, konsultasi sana sini. Salah satu hal tetap dengan intake real food, yaitu salah satunya sayuran hijau gitu kan. Lahirlah green smoothie. Itu jadi kebiasaan yang aku konsumsi sebetulnya di rumah, yang aku coba biasakan ke anak. Karena kan tadi yang kamu cerita juga ya, kalau misalnya mau mulai makan real food, kita mulai dari yang simple yang bisa diterima, salah satunya smoothie. Nah, itu jadi apa ya? Jadi menurutku jadi kebiasaan yang aku kerasa banget ke seluruh keluarga. Itu jadi selain menerapkan kebiasaan yang baik, aku merasa si smoothie ini juga jadi salah satu media yang simple lagi-lagi untuk bisa menikmati real food dengan gampang, karena tinggal blok aja gitu. Akhirnya mulai dari situ keluarin smoothie dengan banyak varian dan ternyata sangat mudah diterima gitu. Sampai berapa varian sih? Sekarang udah ada 9 varian. 9 varian smoothie. Yang tadinya cuma botolan, terus muncul ide kita bikin frozen smoothie karena kita pengen habit si one day one smoothie ini nyampe ke banyak orang gitu. Dan ternyata bener insting kita gitu, insting aku sama Eva bahwa ini bisa juga jadi salah satu produk yang lagi-lagi menyuarakan untuk membiasakan orang untuk makan real food gitu. Dari 2015 sekarang 2024 berarti udah mau 10 tahun. Berapa sih? Berapa woy? Ya segituan lah ya. Perjalanan kamu pasti membangun sebuah brand, apalagi niche market ya, karena kita tidak menjual kacang goreng kasarnya gitu ya. Nah,
Bagaimana perjuangannya, Bu? Wah, ekspresi yang menggambarkan. Jadi ya tentu aja sebenarnya sama seperti memulai bisnis kali ya, bahwa ketika kita memulai bisnis pasti ada banyak tantangannya, apalagi bisnis yang dijalani adalah bisnis niche tadi yang nggak semua orang langsung suka saat ngeliat gitu, ataupun kalaupun iya kita harus mengedukasi orang untuk gimana caranya mau mencoba gitu tuh. Boleh dibilang nggak gampang karena tapi kita tahu banget bahwa untuk bisa menyentuh orang kita harus bisa engage ke audience. Dan meng-engage ke audience itu dulu yang pertama kita lakukan adalah turun langsung ketemu sama konsumen kita. Jadi sering ngadain bazar, terus juga gabung sama komunitas-komunitas. Aku juga banyak networking dan kenalan sama teman-teman yang bergerak di bidang healthy food juga, dan itu menjadi satu pondasi yang membentuk akhirnya dari mouth to mouth semakin tergerak gitu orang untuk mau akhirnya nyobain. Terus dari situ kita mulai dengerin juga sih konsumen sebenarnya mereka punya permasalahan apa gitu yang bisa kita solving gitu kan lewat apa yang kita lakukan lewat produk-produknya Serasa. Mereka yang akhirnya misalnya punya masalah GERD, akhirnya punya masalah hormon apa segala macam, ternyata dengan edukasi yang kita kasih ke mereka gitu, terus kebiasaan-kebiasaan yang terus kita gaungkan gitu tuh mereka mulai melek akhirnya. Nah puncaknya sebenarnya kesulitan yang kita hadapin tuh di 2 tahun pertama. Udah lewat dong? Oh udah, tapi kan ada yang lebih susah lagi gitu. 2 tahun pertama tuh karena kita masih membangun market, membangun audiens, udah gitu kita, karena aku sama Eva sama sekali bukan orang F&B, juga bukan orang bisnis, jadi saya sama Eva adalah dua-duanya orang engineering, ya kan? Nyasar, jadi jualan sayur, jadi semuanya kayak bergerak berdasarkan apa yang kita mau, trial error gitu tuh sempat ngalamin nggak gajian gitu sama setengah tahun ya. Terus kayak salaman gimana caranya untuk bisa terus jalan gitu ya. Tapi aku ngerasa kesulitan-kesulitan yang dihadapin sama Serasa itu kalau ngomongin soal hanya mencari bisnis by profit gitu ya, walaupun itu penting ya gitu. Tapi yang membuat akhirnya aku dan Eva terus-terusan keep going gitu ya, itu beyond the money itself gitu. Jadi aku ngerasa bahwa ini passionku, ini adalah sesuatu yang aku percaya bisa bermanfaat, ngasih impact. Jadi ditambah kayak karyawan yang kita punya ya gitu, bisa menghidupi. Akhirnya mereka juga bisa belajar, kita sama-sama belajar dari Serasa, itu juga jadi satu motivasi buat aku. Jadi ya itu sih yang bikin kita tetap maju. Terus ketemu pandemi yang gila banget. Saat itu pemasukan sempat drop sampai 70-80%. Tapi akhirnya ternyata pandemi juga ada hikmahnya ya kalau buat Serasa gitu, karena orang di masa itu kayaknya jadi momentum orang-orang aware sekali bahwa kesehatan tuh nggak bisa sepelekan. Kesehatan tuh nggak bisa ditunda gitu. Kesehatan tuh nggak bisa dibikin santai gitu sebetulnya. Jadi itu kayak jadi momentum orang jadi tahu Serasa jauh lebih banyak, walaupun setelah pandemi kita menemukan challenge lain sampai sekarang, tapi terlewati juga gitu akhirnya gitu kan. Jadi aku sih kayak ngelihat ini tuh sebenarnya lagi-lagi ya, kalau misalnya ngelihat hanya uang rasanya udah berhenti dari kapan tahu gitu. Tapi enggak lah gitu ya, capek mending nyari duit dari yang lain gitu kan. Tapi ada hal yang menurutku nggak bisa tergantikan di Serasa, kayak belajar yang aku maksudnya pelajaran yang aku dapetin dari Serasa, self growth yang aku rasakan ketika aku berbisnis gitu kan, ketika aku juga mendalami tentang real food dan lain sebagainya, ketika aku kenal dengan konsumen, rasanya kita tersentuh ketika ada konsumen atau teman-teman yang terbantu sama produk yang kita ciptakan tuh juga nggak terbayarkan sama atau nggak ternilai ya gitu. Nah itu yang membuat kita, dan saya tetap hidup sih dari Serasa gitu, jadi jadi ya itu. Mimpi besar kamu dan Serasa apa sekarang? Mimpi besar kita pengen orang beneran, karena mission kita adalah encourage people to eat more real food ya. Jadi kita pengen akhirnya makin banyak orang sadar betul bahwa real food itu adalah pasangan fitrahnya manusia kalau mau sehat gitu ya. Dan kita pengen dengan produk-produknya Serasa
kita jadi lebih besar lagi, cabangnya semakin banyak, values rasa nyampe, produk-produk juga nyampe ke banyak konsumen. Jadi bukan cuma akhirnya bisa menggerakkan orang-orang untuk aware sama real food, tapi orang juga lebih accessible ke produk-produk kita sih. Kita pengen jadi the biggest salad bar in Indonesia gitu. Amin. Nah, kenapa salad bar? Salad bar itu kan konsepnya terlihat ya. Jadi kita pengen lagi-lagi ketika orang datang ngelihat salad bar, ngelihat warna-warni sayuran tuh trigger nomor 1 gitu kan. Kedua, ketika mereka diberikan pilihan salad bar, karena di kita konsepnya ada bisa custom salad juga kan. Mereka punya kebebasan untuk mix and match preferensinya mereka sesuai dengan kecocokan rasa, atau misalnya ada alergen yang dihindari gitu. Nah, itu kita memasukkan elemen salad bar supaya lagi-lagi memasukkan sisi fun ya. Sisi fun supaya orang menikmati real food tuh ya bisa dengan cara yang menyenangkan, dan bisa loh kalian mix and match sesuai dengan yang kalian mau gitu. Jadi teman baik saya salah satu yang teracuni oleh si real life testimony. Karena jujur aku banyak banget belajar dari Fitri juga kerasa manfaatnya. Bahwa setelah mengonsumsi real food, dulu tuh aku ke UGD tuh bisa 1 minggu sekali. Tapi setelah itu aware dan mengonsumsi banyak, terutama smoothie sekali ya, karena itu mudah dibuat kan sebenarnya. Walaupun kalau malas ya saya ujungnya beli ke kamu kan, seperti biasa. Sering beli ya. Jangan terlalu rajin bikin. Tapi itu benar-benar bermanfaat buat kesehatan tubuh. Jadi benar kata Fitri tadi, kalau mulai dari mana? Ya dari hal-hal yang sederhana dulu yang ada di rumah sebenarnya gitu ya. Kalau enggak ya kalian beli keserasa gitu. Oke, ada pesan-pesan buat teman baik semuanya biar belanja di Serasa atau biar mau memulai healthy lifestyle itu gimana? Seperti yang aku bilang sih, kesehatan itu kan sangat personal ya. Jadi mungkin kita harus balik melihat dan aware seberapa penting sih kesehatan buat kamu gitu. Jangan sampai, dan seberapa mau kamu memaintain dan sayang sama diri kamu, salah satunya lewat yang kamu konsumsi, sebelum akhirnya kita kadang sampai harus diingatkan dengan sinyal-sinyal yang nggak enak ya. Bahkan misalnya sinyal-sinyal yang lumayan cukup bikin kita tertampar. Jadi aku sih mudah-mudahan lewat apa yang disuarakan lewat Serasa dan apa yang biasa aku juga suarakan, sepenting itu gitu untuk kita mengedukasi diri dengan real food dan membiasakan diri untuk mengkonsumsi real food, karena pada akhirnya semua jadi nggak berarti kalau nggak sehat. Intinya itu sih. Thank you ya Fit, udah cerita. Terima kasih teman baik, dadah.